Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer. Pada pertemuan ke-7 kali ini, materi yang kita bahas mengenai wireless router. Apa itu wireless router, lalu apa perbedaannya dengan access point, lalu apa perbedaan dengan router biasa tanpa kemampuan wireless. Oke, kita lihat di sini wireless router versus access point. Kalian tentunya sudah sering terhubung ke sebuah access point ketika kalian menggunakan smartphone kalian, kemudian tidak punya paket, kebetulan di situ tersedia wifi gratis. Nah, kemungkinan kalian ketika mendapatkan akses internet itu melalui access point. Nah, lalu perbedaan dengan wireless router itu apa? Wireless router ini sebuah device yang fungsinya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk melakukan routing baik dari LAN ke LAN. Jadi jika ada segmen LAN yang berbeda kemudian dihubungkan dengan router, maupun dari LAN ke WAN, maksudnya dari lokal ke internet, di mana biasanya minimal dia memiliki dua interface. Satunya untuk ke jaringan lokal menggunakan IP private, dan satunya lagi itu ke internet melalui IP yang diberikan oleh modem maupun IP public. Nah, sehingga host-host yang ada pada sebuah jaringan ini bisa berkomunikasi dengan host atau pengguna yang lainnya yang ada di jaringan yang lain, baik itu lokal maupun di internet. Jadi misalnya kalian sedang chatting, teman kalian lagi di mana, tidak terhubung ke jaringan yang sama, ya itu fungsi dari router. Jadi diteruskan paketnya supaya sampai ke tujuan dan bisa diterima dengan baik. Kemudian access point. Apa ini AP? Access point ini sebuah perangkat yang fungsinya itu untuk menghubungkan wireless client. Jadi perangkat klien yang memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal wireless. Nah, baik itu komputer maupun perangkat yang lain seperti smartphone kalian. Nah, jadi kita mengibaratkannya ini sebagai koneksi nirkabel, sehingga access point ini dapat dianggap sebagai sebuah titik akses. Apa disebut access point? Sama seperti switch atau hub jika menggunakan kabel. Nah, cuma bedanya kalau hub tadi itu menghubungkan perangkat melalui kabel, misalnya kabel UTP. Nah, sedangkan access point ini menghubungkan perangkat melalui gelombang radio. Jadi ditangkap, kemudian pertukaran informasinya melalui gelombang tadi. Oke, seperti itu. Jadi sederhananya wireless router ini untuk mengelola jaringan, sedangkan access point ini hanya untuk menghubungkan pengguna ke titik akses saja. Jadi merubah yang tadinya harus pakai kabel cukup melalui gelombang radio. Nah, bisa nggak access point menghubungkan antar jaringan? Nah, sesuai dengan fungsinya tadi, access point itu hanya berfungsi untuk menghubungkan saja. Dia tidak memiliki kemampuan seperti router. Itu perbedaannya. Nah, lalu apa perbedaannya wireless router dengan router biasa? Ya, dari namanya sudah berbeda. Jika router biasa, dia hanya memiliki kemampuan untuk menghubungkan antar jaringan itu melalui kabel, baik itu melalui kabel UTP maupun fiber optik. Nah, sedangkan wireless router ini bisa menghubungkan perangkat-perangkat selain melalui kabel, ia memiliki kemampuan untuk memancarkan sinyal. Kalau misalnya kalian lihat di sini cara kerja wireless router, jadi ada sebuah modem terhubung ke wireless router. Nah, ini minimal 2 interface. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk DHCP, berarti memberikan alamat IP bagi pengguna yang merequest. Nah, dia memberikan kemampuan akses
atau jaringan ke PC server melalui kabel yang berwarna biru. Kita lihat di sini. Tetapi bagi PC klien yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kabel seperti smartphone, dia bisa menggunakan sinyal, sehingga cakupannya itu lebih luas, tidak hanya terbatas perangkat-perangkat standalone, tetapi perangkat-perangkat mobile juga bisa seperti itu. Kalau wireless router dia terbatas. Biasanya ketika ingin agar perangkat-perangkat seperti smartphone, laptop yang memiliki kemampuan untuk menerima sinyal wireless biasa itu harus dipasangkan dengan access point tadi, supaya dari kabel bisa di convert menjadi sinyal melalui access point. Jadi kalau misalnya wireless router kalian cukup punya satu perangkat, misalnya untuk skala rumahan ya, tidak terlalu jauh jangkauannya. Tapi misalnya ketika kalian hanya punya router biasa, kemudian agar smartphone kalian bisa terhubung, ya kalian harus beli dua perangkat. Selain punya routernya, kalian juga harus punya access point-nya seperti itu. Nah, untuk praktikum wireless router sendiri skemanya seperti ini. Kita ada sebuah wireless router, kemudian ada sebuah server, kita anggap ya ada di internet, kemudian ada 4 buah klien. Nah, kita lihat di sini sebelum kita praktekkan apa yang perlu diatur. Yang pertama, kita harus mengatur wireless router melalui alamat gateway. Jadi caranya ketika kalian punya sebuah perangkat seperti ini, perangkat wireless WRT300N, kemudian kita memiliki sebuah laptop. Nah, cara konfigurasinya bagaimana? Cara konfigurasinya ya, ini akan kita ganti dulu modulnya. Saya matikan, saya buang, kemudian di sini pakai WPC300N yang ada antenanya, kemudian dinyalakan lagi. Ini sama seperti ketika kalian punya Windows, kalian klik wirelessnya, kemudian nanti kan muncul seperti ini. Nah, kita memilih mana yang ingin terhubung. Nah, setelah terhubung, langkah yang harus kita lakukan adalah melihat alamat IP dari routernya. Kita kan nggak tahu. Langkah ini lebih praktis dibandingkan kalian harus mencari kotak. Biasanya alamat IP defaultnya itu ada di kotak perangkat. Jadi ketika kita beli kan ada kotaknya, itu biasanya ada di stiker di belakangnya, akan kelihatan tercetak di situ. Nah, ini cara yang lebih mudah juga, kita bisa menggunakan dari IP interface configuration. Nah, kelihatan di sini bahwa alamat gateway-nya ini 01 merupakan alamat dari router. Nah, jadi kita tinggal akses saja nanti dari web browser ke alamat gateway tadi 192.168.0.1, kemudian kita enter. Nah, ini seperti itu akan muncul authorization, username sama password. Ini juga ada di kotaknya. Mungkin beda perangkat beda, tetapi biasanya password default untuk username dan password default untuk otorisasi ini, baik itu username maupun passwordnya adalah admin. Bisa klikkan seperti itu. Nah, otomatis saya kecilkan saja. Di sini sudah tampil nih. Ini settingan yang ada di dalam wireless routernya. Pertama, kita bisa mengatur internet setup untuk terhubung ke internet. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur alamat IP untuk routernya. Tadi kan 01 sebagai gateway. Apabila kita ingin merubah misalnya 51, 11, bisa di sini. Kemudian selanjutnya, dia memiliki kemampuan di HTTP server nggak? Kalau misalnya kita disable, maka laptop klien itu harus, atau perangkat klien harus memasukkan alamat IP
yang satu jaringan. Misalnya ini 01, jadi kalau misalnya nggak tahu pengelolanya siapa, ya kliennya harus menebak-nebak gitu kan. Itu tentunya akan lebih sulit. Kita ubah nih defaultnya bukan 01 jadi 51 seperti ini. Nanti ketika kliennya nebak 01 ya nggak connect karena beda segmen gitu. Jadi pastinya karena dia memiliki kemampuan wireless untuk digunakan secara bersama-sama, nantinya DHCP server itu enable atau diaktifkan. Nah, IP address yang dimulai karena kita lihat subnet masknya adalah prefix 24, di mana dia bisa menampung klien sebanyak 254 user. Nah, ini disesuaikan. Kalau seandainya punya kalian itu tidak terlalu banyak kliennya, misalnya untuk di rumah atau untuk kalian punya kontrakan kemudian ingin diberikan, atau punya cafe kan biasanya seperti itu ya, kira-kira pengunjungnya berapa, misalnya 50. Nah, dimulai dari berapa, misalnya dimulai 100, berarti dari 100 sampai 149 seperti itu. Nanti totalnya ini 50, dimulai dari 100, 101 seperti itu. Nah, kalau seandainya dia butuh lebih banyak ya dibuat lagi, misalnya maksimumnya 100 seperti ini. Jadi dari 100 sampai 199. Kemudian ini bisa diatur list time, ini maksudnya waktu penggunaan wifi ini bagi sebuah perangkat. Jadi kalau yang sebenarnya ini bisa diatur, contohnya di Mikrotik bisa diatur. Jadi kalau misalnya kita buat di sini dalam menit, kalau kita buat 60 menit, itu berarti setelah 60 menit atau 1 jam, IP yang diberikan misalnya dapat 192.168.0.100 itu akan ditarik lagi sama routernya. Nah, kalau perangkat tadi masih ada di situ, dia akan merequest ulang. Nah, terjadi handshake ulang seperti itu, pertukaran informasi. Nah, dia bisa mendapatkan alamat IP yang sama atau alamat IP yang berbeda, tapi kebanyakan pasti sama. Kenapa? Karena dia biasanya udah tersimpan situ, MAC address-nya berapa, IP-nya berapa, biasanya akan diberikan IP yang sama karena dia otomatis kan ketika ditarik langsung merequest ulang. Nah, fungsi list time ini buat apa sih? Nah, fungsi list time ini kalau kita setting kelamaan, misalnya kita punya bukan kos-kosan ya, kalau kos-kosan mungkin bisa lama, tapi punya cafe nih. Nah, kita setting misalnya 8 jam list time-nya. Nah, berarti 60 menit kali 8 kan berapa nanti. Nah, kemudian nanti kalian ketika misalnya menyediakan maksimumnya ini hanya 50 atau 30 seperti ini, berarti dari 100 sampai 129 aja yang tersedianya. Kalian setting di sini 8 jam list time-nya. Kemudian ketika ada sebuah perangkat yang connect, tidak sampai 8 jam, misalnya orang ngopi atau makan ya paling 1-2 jam seperti itu. Setelah itu mereka pulang. Nah, alamat IP tadi itu nggak bisa dipakai sama klien yang baru datang. Nah, apabila seandainya pengunjung kalian sudah 30, sebelumnya ada yang pulang, terus ada yang datang lagi kan bergantian seperti itu, alamat IP-nya tidak bisa dipakai. Akibatnya apa? Akibatnya perangkat pelanggan yang baru datang itu nggak bisa connect ke internet menggunakan wifi yang kalian sediakan. Kenapa? Karena dianggap walaupun perangkatnya udah pulang, alamat IP itu sudah disewa selama 8 jam. Sama seperti ketika kalian udah sewa nih kos-kosan misalnya kayak untuk 1 bulan, walaupun kalian sudah dua minggu kemudian kalian pulang kampung kan seperti itu, yang nggak akan disewakan oleh yang punya kos-kosannya sebelum lewat dari 1 bulan tadi seperti itu, karena takutnya lainnya balik lagi. Cuma untuk masalah wifi ini harus benar-benar dipastikan listannya ini sesuai dengan rata-rata pengguna. Kira-kira dia berapa lama ada di situ, supaya ketika misalnya kita setting 2 jam nih, kliennya baru 1 jam udah pulang, setidaknya ada tidak terlalu menunggu lama. Atau bisa disetting 1 jam. Supaya apa? Supaya ketika pun nanti masih ada kliennya di situ kan dia tinggal request ulang. Jadi jangan diatur lama-lama gitu.
Kemudian ada static DNS. DNS ini fungsinya untuk meresolve alamat domain. Jadi untuk tahu domain ini alamat IP-nya berapa untuk kebutuhan browsing seperti itu. Nah, kita lihat di sini tutorialnya. Kalian bisa lihat. Nah, skema ini kan sudah jelas. Untuk servernya 192.168.31. Kemudian IP routernya 192.168.35 misalnya. Kemudian untuk klien 21. Nah, kita bisa atur di sini. Kalau misalnya ingin disesuaikan seperti itu, ya berarti ini kita ganti 21. Misalnya tersedia sebanyak 30. Kemudian alamat DNS-nya kita anggap aja pakai yang ini 192.168.31. 192.168.31. Kemudian ini kita atur juga pakai static. Nah, PPPoE ini biasanya dipakai oleh apabila kalian tidak tahu alamat IP-nya, alamat IP statiknya. Jadi dengan PPPoE ini atau PPP biasanya itu akan mendapatkan alamat IP dari modem, sama seperti DHCP kalau seandainya modem punya DHCP server. Nah, karena di sini kita skemanya static IP, dan karena kita udah tahu nih jelas di skemanya, ya kita tinggal isikan saja sesuai skema 192.168.30. Subnet masknya yang default aja kelas C traffic 24. Nah, gateway-nya tinggal dimasukkan alamat server 31. 192.168.31. DNS-nya juga sama 192.168.31. Jadi nanti server internet ini dia sebagai server DNS, dia juga sebagai server web untuk uji coba ini. Oke, ini enable user kita. Nanti kita nggak usah banyak-banyak, kita buat di sini kliennya ada 4, ya kita buat maksimumnya 4 user saja. Dimulai dari misalnya 10. Oke, kalau udah save setting. Nah, kalau udah save setting, nanti lihat di sini timeout. Ya, kenapa? Nah, di sini belum berubah. Kita bisa diskonekkan dulu wifi-nya untuk mendapatkan yang baru. Caranya gimana? Dari wireless di bagian ini. Nah, ini belum ada namanya kan? Di sini posisinya sudah connect. Nah, kita coba request ulang untuk alamat IP-nya. Caranya gimana? Dari IP configuration. Sekarang udah kelihatan nih berubah. 2010 dia dapatnya 21 gateway, 31 untuk DNS server. Sekarang kita tinggal tambahkan. Tadi kalau seandainya dia tidak berubah, kalian bisa pindahkan ke static dulu seperti ini, kemudian pilih DHCP lagi. Nah, kita lihat dia bisa mendapat alamat IP yang beda. Tadi 2010, sekarang 2012 karena tersedia 4, sedangkan perangkat di sini hanya ada 1. Jadi kita tambahkan. Kalau sudah, kita bisa close dulu. Kita masukkan servernya di sini, kemudian kita hubungkan. Karena kita pakai internet ya, untuk akses internet. Nah, kita klik server, desktop, IP konfigurasi, namanya 192.168.30.1. Oke, seperti ini. Kemudian service-nya kita buat on kan untuk DNS, kita beri nama uji coba router.com.
alamatnya ya karena ini ada di dirinya sendiri sebagai web server juga, tinggal masukkan saja alamat dia 831. Kalau seandainya web servernya terpisah ya masukkan alamat web server IP web server tersebut. Kalau udah di add uji coba router.com, atau kita rubah nih biar uji coba router.com, kita save. Kalau untuk menambahkan add, kalau untuk merubah kita save supaya berubah. Kemudian sekarang kita masuk ke HTTP, ke index, kita edit. Selamat datang, welcome to uji coba router. Ini kalian bisa ubah uji coba router. Ini kita bisa edit ya, disesuaikan saja. Seperti ini. Kalau udah di save, overwrite yes. Oke. Nah, selanjutnya kita coba akses nih. Nah, kita bisa pakai simple PDU di bagian ini untuk aksesnya secara cepat. Oke, udah coba lagi. Oke, udah sukses. Dari laptop juga sama, sukses ya. Nah, kalau mau ngetes pingnya dari command prompt, tinggal di ping saja, ping 192.168.31. Udah reply. Sekarang kita tinggal browsing aja nih pakai domain yang tadi, uji coba router.com. Nah, pastikan domainnya benar. Oke, uji coba router. Selamat nih, udah berhasil. Nah, konsepnya seperti itu. Bagaimana dia menyediakan IP address untuk digunakan oleh pengguna, kemudian menyediakan waktunya juga, dan dia meneruskan paket. Jadi ketika ada permintaan ke port 80 untuk web browser dengan domain, jadi dia akan melihat dulu ketika sampai di router prosesnya. Setelah sampai di router ada request nih untuk ujicoba.com port 80, tapi routernya kan nggak tahu di mana. Oleh karena itu dia akan nanya dulu di mana sih alamat ini. Nah, kebetulan di DNS servernya kita sudah set juga tadi. Dia akan nanya ke DNS server uji coba router tadi, alamatnya 192.168.31. Oke, kemudian sampai lagi di router, informasi IP address dari web server tadi, kemudian diteruskan ke alamat tersebut. Nah, kebetulan di sini sama, tapi kalau berbeda nanti prosesnya ke DNS, balik ke router, dan router nanti baru ke web server itu ya. Nah, tapi kalau udah tersimpan, untuk selanjutnya dia tidak perlu seperti itu lagi karena dia sudah punya informasi, ada di tabel routingnya itu alamat tujuan itu di mana. Jadi ketika dia nanya DNS, masuk ke sini, kemudian ada alamat web server. Nah, kalau misalnya untuk sampai ke web server tujuan itu butuh melewati beberapa router, ya dia akan nanya ke router tetangga alamat ini di mana. Seperti itu nanti akan dipilih jalur tercepat. Nah, DNS-nya juga nanti akan tersimpan di host txt punya laptop klien tadi. Karena sistemnya kan terdistribusi, jadi dia tidak perlu diupdate manual, cukup bertanya dengan DNS tadi. Nah, di sini masih banyak yang bisa kalian konfigurasi. Apa saja? Kita lihat di sini. 192.168.21. Ini masukkan admin. Oke. Di sini kan ingin merubah misalnya namanya apa, bisa kalian pilih wireless, SSID default. Jadi kalau misalnya mau dikasih nama cafe terbaik misalnya, nanti akan muncul ketika dicari sama klien
wifi gratisannya di cafe ini apa sih? Cafe terbaik, misalnya nama kafenya ya, cafe terbaik ini. Jangan lupa setiap sudah setting di save setting seperti ini. Nah, selain itu bisa apalagi, kalian bisa kasih password. Jangan sampai nanti kafe-kafe tetangga pakai punya cafe ini misalnya. Ya, timeout. Kenapa? Karena kan sudah punya nama. Kalau kita lihat di PC ini, ya kita ingin connect, kita tinggal refresh, cari nama cafe terbaik tadi. Oke, udah nih cafe terbaik, dan ini belum di password, jadi kalau di connect ya langsung you have success, ya langsung bisa dipakai connect ya. Nah, kalian bisa atur passwordnya 92.168.20.1 admin udah wireless, masukkan security-nya di sini, titik A2 personal minimal 8 gabungan huruf angka sama karakter. Misalnya kita passwordnya adalah terbaik 2467 tambah titik, terbaik titik, seperti itu. Nah, selain itu bisa juga memfilter berdasarkan wireless. Jadi misalnya untuk di rumah nih ya, siapa tahu tetangga kalian makai, ya karena orangnya sudah jelas yang makai di rumah itu misalnya ayah, ibu, kakak, adik kita, misalnya kita bisa enable, kita daftarkan perangkat-perangkatnya di sini. Nah, yang kalau dia prevent berarti alamat MAC tadi itu di blok, tapi karena kita ingin menggunakan, kita pakai yang permit. Jadi misalnya kita sekeluarga tuh ada 5 perangkat. Nah, kita daftarin di sini, hanya yang terdaftar di sini yang boleh akses internet. Seperti itu. Nah, untuk merubah password, tadi kan admin untuk masuknya. Bahaya sekali kalau tidak dirubah, karena nanti ditebak sama orang lain. Kemudian apa yang sudah kalian setting, misalnya seperti ini, kalian cuma memasukkan MAC address 5, ditambahin punya dia misalnya 6, jadi dia selalu bisa connect juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita bisa masuk ke bagian ini nih, administrasi, putar password, ganti, jangan admin ya. Yang susah-susah 8 karakter tadi minimal, gabungan huruf angka sama spesial karakter, misalnya underscore, tanda seru, tanda titik, @ tanda pagar, seperti itu. Oke, pertemuan kali ini untuk penjelasan wireless router cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Classroom maupun melalui WA. Selalu jaga protokol kesehatan. Sekali lagi sangat terima kasih karena sudah semangat belajar.